bisa sertai tiap langkahku. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Kembali kita dipertemukan pada ibadah online pada hari ini. Sebelum kita ibadah online pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang kami kasihi, yang kami sembah, terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu, atas segala anugerah-Mu Tuhan. Kami boleh dipertemukan kembali dalam ibadah online Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus, meskipun kami pada hari ini Tuhan, melalui ibadah online hari ini Tuhan, kami mau tetap bersatu hati menyembah, memuji, dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Haleluya. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu.
hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Kiranya apa yang hamba-Mu sampaikan Tuhan, semua hanya daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami siap mendengarkan firman-Mu Bapa. Haleluya. Amin. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Dan takkan ragu atas rencana-Mu masa depan. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesus, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesus. Kau sangat ku cinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesus. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesus. Kau sangat ku cinta. Oh Yesus, sangat ku cinta. Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bertemu kembali di dalam ibadah kita hari ini. Hari ini ibadah kita istimewa karena ibadah kita disertai dengan perjamuan kudus. Hubungan yang paling erat antara jemaat dengan Tuhan Yesus Kristus dapat dialami dan dirasakan dalam sakramen perjamuan kudus. Dan di dalam sakramen ini
hati dan pikiran kita terarah pada pribadi dan karya Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, biarlah hati dan pikiran kita pusatkan hanya kepada Yesus Kristus yang ada bersama-sama dengan kita. Hari ini kembali kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan yang saya ambil dalam kitab Yosua pasal yang ke-17 ayat yang pertama. Kitab Yosua pasal yang ke-17 ayat yang pertama, demikianlah bunyinya. Bagian undian yang ditentukan bagi suku Manase, sebab dialah anak sulung Yusuf, ialah demikian. Kepada Mahir, anak sulung Manase, bapak Gilead, telah diberikan Gilead dan Basan karena ia seorang tentara. Sekali lagi saya bacakan buat Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua. Yosua pasal yang ke-17 ayat yang pertama, yang dikatakan demikian. Bagian undian yang ditentukan bagi suku Manase, sebab dialah anak sulung Yusuf, ialah demikian. Kepada Mahir, anak sulung Manase, bapak Gilead, telah diberikan Gilead dan Basan karena ia seorang tentara. Kalau kita membaca ayat ini, maka kita tahu bahwa pada waktu itu ada pembagian tanah, dan Alkitab berkata, kepada Mahir, anak sulung Manase, diberikan bagian Gilead dan Basan, dan alasannya adalah karena ia seorang tentara. Berbicara tentang Gilead dan Basan, Gilead dan Basan ini adalah merupakan simbol dari kelimpahan tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Gilead dikenal sebagai tempat dibuatnya balsam, sebuah bagian daripada obat-obatan zaman itu yang sungguh sangat terkenal. Nabi Yeremia pernah mengeluh, mengapa luka putri bangsaku tidak kunjung sembuh? Dan dia berteriak dan berkata, tidakkah ada balsam dari Gilead? Itu artinya ketika obat-obat yang lain tidak manjur lagi, maka orang menganjurkan untuk memberi balsam dari Gilead. Jadi sedemikian terkenalnya pada zaman itu, sehingga nama Gilead itu identik dengan nama balsam dari Gilead. Sedangkan nama Basan itu artinya adalah subur. Orang menyebut sebagai satu dataran yang tidak berbatu. Itu artinya Basan itu tanahnya memang gembur, tanahnya subur dan mudah ditanami. Dan sebagaimana namanya, maka Basan dikenal sebagai lumbung gandum bagi tanah Kanaan. Sama seperti kita di Indonesia, ada daerah-daerah yang dikenal sebagai lumbung-lumbung padi. Jadi, dua daerah ini merupakan simbol kelimpahan dari tanah perjanjian. Atau kedua tanah ini menjadi bagian yang terbaik dari tanah perjanjian, yaitu Gilead dan Basan. Mari kita bandingkan dengan kitab Nabi Yeremia pasal yang ke-50 ayat yang ke-19, supaya kita mempunyai gambaran yang lebih utuh. Alkitab berkata, tetapi aku akan mengembalikan Israel ke padang rumputnya, supaya ia makan rumput di atas tanah Karmel di Basan, dan menjadi kenyang di atas pegunungan Efraim dan di Gilead. Jadi, dua nama ini muncul kembali di sini. Karena ketika orang bicara tentang kelimpahan tanah perjanjian, maka orang akan selalu menyebut Gilead dan Basan. Jadi sekali lagi, bagian terbaik dari tanah perjanjian adalah Gilead dan Basan. Berkat yang terbaik di tanah perjanjian ada di tanah Gilead dan Basan. Tetapi alasannya, kenapa Gilead dan Basan ini diberikan kepada Mahir? Alkitab berkata, karena dia adalah seorang tentara. Nah, ini jelas aneh sekali. Kalau saudara bicara soal kelimpahan, saudara bisa bicara tentang kekayaan atau berkat yang terbaik,
biasanya itu identik dengan pekerjaan seseorang. Oh, dia seorang pengusaha, dia seorang saudagar, atau seorang bankir. Maka hidupnya penuh dengan keberkatan. Tetapi Alkitab mengatakan, Gilead dan Basan diberikan kepada Mahir karena dia seorang tentara. Nah, apa hubungannya? Apa kaitannya? Seorang tentara diberi bagian yang terbaik, yang paling subur dari tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Mari kita lihat latar belakangnya. Coba kita buka kitab Ulangan pasal yang ketiga ayat 4 sampai dengan kelima dan ayat yang ke-11. Saudara-saudara akan menjumpai satu fakta kebenaran di sini. Ulangan pasal yang ketiga ayat yang keempat dikatakan, pada waktu itu kita merebut segala kotanya. Tidak ada kota yang tidak kita rampas daripada mereka. 60 kota. Seluruh wilayah Argob, kerajaan Og di Basan. Jadi, di Og itu ada seorang raja. Dan raja itu bernama Og. Dan itu adalah raja daerah Basan. Lalu kita baca ayat yang selanjutnya. Semua itu adalah kota berkubu dengan tembok yang tinggi-tinggi, dengan pintu-pintu gerbang dan palang-palangnya. Lain daripada itu, sangat banyak kota yang tidak berkubu. Lalu ayat yang ke-11 dikatakan, hanya Og, Raja Basan, yang tinggal hidup dari sisa-sisa orang Rafaim. Sesungguhnya ranjangnya adalah ranjang dari besi. Bukankah itu masih ada di kota Raba Bani Amon? 9 hasta panjangnya dan 4 hasta lebarnya menurut hasta biasa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, dikatakan hanya Og, Raja Basan, yang tinggal hidup dari sisa-sisa orang Refaim. Siapa orang Refaim ini? Refaim ini adalah keturunan raksasa. Mereka adalah hasil perkawinan campur antara manusia dan setan sebenarnya. Dan di dalam kitab Nabi Yesaya, kalau kita pelajari Alkitab, dikatakan orang Refaim ini tidak mengalami kebangkitan orang mati. Jadi mereka ini memang jenis manusia raksasa. Alkitab berkata tadi dalam ayat yang ke-11, sesungguhnya ranjangnya adalah ranjang dari besi. Ini sudah aneh. Sebab pada zaman dahulu, orang memakai ranjang atau tempat tidur itu bukan dari besi. Biasanya dari kayu. Tetapi kalau di sini dikatakan bahwa ranjangnya itu pakai besi, artinya bobot berat badannya itu sangat super atau luar biasa. Ukuran panjang dari besi itu dikatakan 9 hasta panjang dan 4 hasta lebar menurut ukuran hasta biasa. Jadi kalau kita konversikan di zaman sekarang dengan ukuran meter, maka kira-kira panjangnya itu 4,5 kali 2 meter. Saudara-saudara, saudara bisa bayangkan, kalau orang tidur di atas ranjang besi yang panjangnya 4 meter, lalu lebarnya 2 meter, jelas di sini bahwa orang ini adalah luar biasa besarnya atau raksasa. Jadi ternyata Gilead dan Basan ini adalah daerah yang dikuasai oleh raksasa. Karena itu Tuhan berkata, walaupun Gilead dan Basan itu paling subur, orang biasa tidak bisa masuk ke sana karena tempat itu didiami oleh raksasa-raksasa. Jadi tidak ada pilihan lain kecuali tempat itu harus diberikan kepada tentara yang bisa membunuh raksasa. Perhatikan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, setiap kali Tuhan membuat satu keputusan, di belakangnya pasti ada alasan yang sempurna. Kenapa Tuhan
mengambil keputusan seperti itu. Di dalam memberikan tanah Kanaan yang terbaik, yaitu Gilead dan Basan, Tuhan berkata, berikan kepada Makhir, sebab dia seorang tentara. Alasannya sederhana, oleh karena dia seorang tentara. Mengapa harus tentara? Karena Alkitab mengatakan bahwa tempat itu dikuasai oleh para raksasa. Orang biasa tidak akan tahan untuk tinggal di tempat itu, menghadapi para raksasa-raksasa itu. Karena itu, haruslah seorang tentara yang mendapatkan jatah di situ. Karena begitu dia masuk di tempat itu, dia tahu kepada siapa yang harus dia hadapi. Apa yang hebat dan Tuhan harapkan dari seorang tentara? Itu yang menjadi pertanyaan kita. Coba kita buka dahulu kitab 2 Timotius pasal yang kedua, ayat 1 dan kedua. Dikatakan, sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang cakap mengajar orang lain. Kalimat yang pertama dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, be strong in the grace, atau jadilah kuat di dalam anugerah. Orang Kristen, anak-anak Tuhan, harus kuat di dalam anugerah. Yang pertama, dia harus bisa menikmati anugerah. Dan yang kedua, dia juga harus bisa menyalurkan anugerah. Menikmati anugerah dan juga menyalurkan anugerah. Itu berarti kita kuat di dalam anugerah. Orang Kristen atau anak-anak Tuhan dilihat orang sebagai orang yang hidup di dalam anugerah. Bukan karena kekuatan kerjanya hebat, tetapi karena anugerah Tuhan kuat di dalam hidupnya. Setiap orang berjumpa dengan dia, orang akan berkata, oh, ada yang beda di dalam hidupmu. Karena anugerah Tuhan kuat di dalam dirinya. Jadi kemanapun dia pergi, Tuhan membuat kita sukses dan berhasil. Saya belajar untuk selalu hidup di dalam anugerah. Dan itu memang kenyataannya. Kehidupan kami sekeluarga adalah hidup karena anugerah. Hidup oleh kasih karunia. Itu bukan berarti bahwa hidup kami tidak ada tantangan, tidak ada kesulitan, tidak ada persoalan. Ada hal-hal yang saya harus hadapi. Kami sekeluarga harus hadapi. Tiap hari, tiap saat. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan yang kami sembah, Dia akan memenuhi dan mencukupi karena hidup kami ada di dalam anugerah-Nya. Ayat yang berikutnya, ayat yang keempat dikatakan, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Nah, ini yang Tuhan mau dari hidup seorang tentara Tuhan yang luar biasa. Paulus berkata dalam ayat yang ketiga, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Kenapa Paulus menasihatkan demikian? Supaya kita, pengikut-pengikutnya, ikut menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Agar supaya, atau biar saudara sanggup menanggung kesukaran. Agar supaya saudara sanggup menanggung kesulitan dan tantangan sebagai seorang prajurit Yesus Kristus. Dengan kata lain, Rasul Paulus berkata, kalau saudara ingin mendapatkan bagian yang terbaik dari tanah perjanjian, tidak ada pilihan lain kecuali saudara harus sanggup menderita seberat apapun.
Sebab Tuhan tidak pernah memberi kita ujian dan tantangan apapun yang melebihi kekuatan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, pepatah Jawa mengatakan, jer basuki mawa beo. Itu artinya tidak pernah ada kemuliaan, tidak pernah ada berkat apapun tanpa penderitaan yang mendahulunya, tanpa pengorbanan terlebih dahulu. Selalu ada proses kesakitan, seperti seorang ibu yang akan melahirkan anaknya. Sebelum melahirkan dia merasakan sakit yang luar biasa. Akan tetapi setelah anaknya lahir, ibu itu bersuka cita karena dia bisa melihat anak yang diidam-idamkannya. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, kalau kita memimpikan berkat yang terbaik, jangan pernah menolak kesakitan. Jangan pernah menolak tekanan seberat apapun yang Tuhan izinkan datang dalam kehidupan kita. Karena Dia mengerti apa yang kita butuhkan itu. Kalau kita mau menerima sesuatu yang baik dari Tuhan, selalu ada label harganya yang saudara harus bayar. Karena semakin bagus barang itu, akan semakin mahal juga harganya. Sama seperti dalam kehidupan kita. Kita semua ingin barang yang terbaik dari tanah perjanjian. Tetapi apakah kita seorang tentara yang sanggup menderita dan menanggung tekanan seberat apapun yang Tuhan izinkan berlaku dalam kehidupan kita? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, Tuhan tidak pernah berkata supaya kita menyangkali fakta kalau problem atau masalah itu tidak ada. Tidak, saudara-saudara. Dia tidak pernah mengajari kita untuk kita menyangkali kenyataan yang ada di dalam kehidupan kita. Bahwa masalah atau problema itu tidak ada dalam kehidupan manusia. Saudara-saudara, pada waktu kita masih ada di tengah dunia ini, selama kita masih bernafas, masalah itu selalu ada di dalam diri kita. Tekanan-tekanan hidup itu ada di dalam diri kita. Dan itu menjadi kenyataan kehidupan kita masing-masing. Tetapi tekanan berat yang kita hadapi itu, kata Rasul Paulus, tidak boleh membuat kita pusing. Bagaimana caranya? Supaya kita tidak pusing menghadapi setiap masalah-masalah kehidupan kita. Memang susah sekali, saudara-saudara, tidak gampang. Padahal kriterianya adalah kalau itu tidak membuat pusing, maka berarti kita berkenan di hadapan Tuhan. Padahal kita selalu pusing setiap hari karena semuanya itu perangnya di pikiran. Ada banyak hal yang kita suka atau tidak suka masuk terus di dalam pikiran kita, dan disinilah terus berputar-putar. Nah, itu menjadikan otak kita kosong karena terus ada peperangan di pikiran kita. Tapi Paulus berkata, seperti ayat yang mendahulunya tadi, jangan sampai membuat kita pusing. Artinya apa? Jangan sampai masalah yang kita hadapi, tekanan yang kita alami, itu membebani dan merusak pikiran kita sampai kita tidak tahan lagi dan kita menjadi pusing, bahkan kita frustasi atau putus asa. Kita frustasi dengan semua urusan-urusan keseharian kita. Terlebih-lebih bagi setiap kepala keluarga yang harus memikirkan kebutuhan-kebutuhan keluarganya. Di tengah-tengah kesulitan seperti sekarang ini, itu adalah merupakan satu tekanan-tekanan yang luar biasa beratnya. Nah, bagaimana mengatasinya sambil kita bisa terus berjalan? Itu adalah bagian daripada tekanan-tekanan
yang bahkan tidak ada orang yang bisa mengerti. Tuhan Yesus berkata, "Kamu mau berkenan kepadaku? Singkirkan itu dari pikiranmu dan jalanlah terus." Memang itu tekanan. Tetapi kalau kita ingin menikmati bagian yang terbaik dari Kanaan atau dari tanah perjanjian, memang harus begitu caranya. Saya tahu artinya anugerah. Saya tahu artinya kemurahan. Saya tahu artinya kasih karunia. Saya tahu persis. Tetapi pada sisi yang lain, tekanannya tidak bisa saya singkirkan begitu saja. Semuanya itu harus saya lewati. Jadi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua orang harus melewati saat-saat yang seringkali tidak mudah. Perlu perjuangan, menanggung penderitaan. Dan saya boleh berkata kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, kalau saudara bertahan dan akhirnya saudara keluar sebagai pemenang, maka pasti hal-hal yang luar biasa akan Tuhan berikan di dalam hidup saudara-saudara. Sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, jadilah anak-anak Tuhan yang sanggup untuk menderita. Karena disitulah cara Tuhan akan memberikan yang terbaik dari apa yang sudah Tuhan janjikan kepada kita. Dan biarlah firman Tuhan yang singkat ini menjadi dorongan kepada kita, motivasi kepada kita, agar kita tidak undur dari pelayanan kita kepada Tuhan Yesus. Memang hari-hari ini adalah hari-hari yang penuh dengan kesulitan, penuh dengan perjuangan, bahkan mungkin penuh dengan kejemuan. Kok gak habis-habisnya persoalan-persoalan ini? Kapan pandemi virus COVID-19 ini akan berakhir? Kita masih belum tahu. Akhirnya kita bosan, kita jemu, bahkan jemu untuk melayani Tuhan. Tidak ada semangat lagi untuk mengiring Tuhan, melayani Dia. Tapi sebagai seorang prajurit yang tahan atas segala tekanan-tekanan, mari kita bangkit dan kita akan mewarisi Gilead dan Basan. Tanah yang paling subur, berkat yang paling baik akan diberikan kepada setiap orang yang menang dan setia. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, mari hari ini kita masuk di dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah suatu pengalaman rohani yang indah bagi saya dan bagi saudara-saudara. Perjamuan kudus tidak boleh dijadikan hanya sekedar tradisi agama atau liturgi dalam ibadah kita setiap bulan yang formalitas rutin dalam ibadah-ibadah kita. Tetapi biarlah sakramen ini menjadi berkat persekutuan antara kita dengan Tuhan Yesus. Hati dan pikiran kita arahkan pada pribadi dan karya daripada Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Kita siapkan roti dan anggur sebagai lambang daripada persekutuan kita dengan tubuh dan darah Yesus Kristus. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, kami bersyukur untuk hari ini, di mana kami boleh beribadah kepadamu. Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu. Dan firman-Mu memberikan motivasi kepada kami, dorongan hidup kepada kami, agar kami dapat menang di dalam menghadapi masalah dan tantangan-tantangan yang atas seizin Tuhan terjadi di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan, bahwa selama kami masih tinggal di dalam dunia ini, kami tidak akan lepas dari masalah, kami tidak akan lepas dari kesulitan dan tantangan-tantangan hidup. Tapi kami ingin seperti Mahir, seorang tentara
yang mendapatkan warisan dari Tuhan untuk mendiami Gilead dan Basan, yaitu satu berkat yang terbaik daripada tanah yang Engkau sudah janjikan kepada umat-Mu. Kami ingin seperti Dia, Tuhan. Kami ingin sebagai prajurit-prajurit yang tahan menderita, yang tahan terhadap menghadapi segala tantangan-tantangan dan kesulitan. Kami ingin sebagai prajurit daripada Yesus Kristus yang selalu siap untuk menghadapi setiap tantangan, halangan, perintangan dalam kehidupan kami. Dan kami percaya bersama-sama dengan Tuhan, maka kami akhirnya akan muncul sebagai pemenang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kalau kami menang Tuhan, itu berarti Tuhan sudah memberikan kami berkat-berkat-Mu yang terbaik. Puji Tuhan, haleluya. Bapa, tiba saatnya kami akan masuk dalam perjamuan-Mu. Tapi sebelum kami makan dan minum perjamuan-Mu Tuhan, bubuhi dengan berkat-berkat-Mu. Sehingga roti dan anggur ini Tuhan, sungguh-sungguh bersatu dengan tubuh dan darah-Mu. Dan kami dapat merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah perjamuan ini menjadi berkat dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami percaya Tuhan, dengan iman ketika kami makan dan minum perjamuan ini, sakit penyakit kami disembuhkan, ekonomi kami dipulihkan, rumah tangga kami diperbaharui, hidup kami diperbaharui, sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk menerima roti dan anggur perjamuan-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, mari kita ambil roti dan kita angkat tangan kita tinggi-tinggi. Dan kita akan dengar firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Syukur. Pusatkan hati kita. Pandanglah dengan mata rohani kita salib di Bukit Golgota, di mana tubuhnya tergantung mati untuk menebus dosamu dan dosaku. Haleluya, puji Tuhan, syukur, terima kasih. Kita hening sejenak dan kita dengar firman Tuhan. Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, bukankah roti yang dipecah-pecahkan itu adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus? Puji Tuhan, haleluya, amin. Mari kita makan bersama-sama sambil mengucap syukur. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita ambil anggur yang ada di cawan kita dan kita dengar firman Tuhan kembali. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali meminumnya menjadi peringatan akan aku." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, bukankah cawan berkat yang atasnya kami mengucap syukur itu adalah persekutuan dalam darah Kristus? Haleluya, puji Tuhan. Mari kita minum bersama-sama. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, syukur. Syukur, haleluya, mengucap syukur. Mengucap syukurlah, haleluya, atas kasih karunia-Nya kepada kita. Syukur, 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 syukur. Oh, haleluya,
Engkau sungguh baik Tuhan. Oh syukur, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Oh syukur, syukur, kami puji kebesaran-Mu Tuhan. Haleluya, pertolongan-Mu ajaib. Pertolongan-Mu ajaib Tuhan. Haleluya, kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan. Oh haleluya, mujizat itu masih terjadi sampai hari ini. Syukur, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu berdoa Tuhan, kami percaya Tuhan, yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Haleluya, yang susah Tuhan sudah memberikan penghiburan. Oh yang lemah, letih, lesu, Tuhan sudah angkat beban mereka semua Tuhan. Sehingga hati mereka boleh berkobar-kobar lagi di dalam melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Kami boleh menerima berkat-Mu pada hari ini Tuhan. Syukur, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Syukur, terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, hamba menyerahkan sidang jemaat-Mu dalam tangan-Mu. Hamba juga menyerahkan setiap orang yang mendengar ataupun yang menyaksikan ibadah kami hari ini. Kiranya Tuhan juga menilik mereka satu persatu. Engkau tahu keadaan mereka. Engkau kenal nama mereka satu persatu. Tidak ada satupun rambut yang jatuh dari kepala mereka yang tidak Engkau ketahui. Engkau kenal betul dan tahu betul keadaan setiap anak-anak-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, tilik mereka. Hamba berdoa Tuhan, kalau ada di antara mereka yang sakit, Tuhan tumpangkan tangan-Mu yang berkuasa. Mujizat terjadi dan Tuhan sembuhkan sakit penyakit mereka. Yang lemah Tuhan kuatkan. Oh yang susah, Roh Kudus berikan penghiburan kepada mereka. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati setiap anak-anak-Mu, berkati setiap pelayan-pelayan-Mu yang sudah ambil bagian dalam ibadah hari ini Tuhan. Pemain-pemain musik, pemimpin pujian, backing vokal, dan juga orang-orang yang sudah memberi andil bagian sehingga ibadah pada hari ini dapat berlangsung secara online. Terima kasih Tuhan, memberkati mereka semuanya. Demikian juga memberkati setiap orang yang mengikuti, yang mendengar firman-Mu. Berkati mereka dengan berkelimpahan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang sanggup untuk memelihara serta melindungi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan yang menyimpan serta melakukan firman-Mu. Bapa, sebelum kami berpisah, biarlah Engkau turunkan berkat-berkat-Mu atas kami. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, mari kita angkat tangan kita dan kita mau menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah. Terimalah berkat cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan terimalah berkat persekutuan, penghiburan, dan kekuatan dari Roh Kudus. Menyertai Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, mulai dari saat sekarang ini sampai selama-lamanya. Kita berpisah di dalam berkat-Nya Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Mari yang percaya dan yang sudah menerima berkat, kita katakan sama-sama dengan iman. Amin. Puji Tuhan. Sampai berjumpa kembali dalam ibadah kita di minggu yang akan datang. Tetap setia, tetap semangat, dan tetap sehat. Puji Tuhan. Sukacitaku penuh, ku bermazmur.
cukup bagiku, membuatku berarti, berharga di matamu. Oh, darahmu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan